صل على محمد وآل محمد وعلى أهل وعجل بيته فرجهم. الطيبين الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci, saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat dengan pesan takwa. Di bulan yang penuh dengan berkah ini, di mana manusia melakukan sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan dari alam maddi, alam materi menuju kepada alam malakuti. Perjalanan yang panjang ini dimulai dari bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab itu menurunkan rahmatnya yang tak terhingga. Di bulan Rajab kita diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar. Dengan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita, kita akan berpindah dari suatu kondisi kepada kondisi yang berada di bulan Sya'ban, di mana kita siap untuk menerima kebaikan-kebaikan dan rahmat-rahmat ilahi yang terbentuk dari rahmat Muhammadiyah kepada kita. Perjalanan itu akan terus dilakukan sampai manusia masuk ke bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan dia bersentuhan langsung dengan rahmat ilahi dan jamuan Allah yang sangat besar di bulan ini. ففي هذا الشهر الفضيل Perjalanan spiritual dan rohani ini terus bergerak sampai manusia yang berasal dari alam hayawani menyerupai makhluk Allah yang disebut dengan malaikat ketika dia tidak lagi makan dan minum di siang hari, meninggalkan naluri-naluri hayawaniyah di siang hari untuk memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini terus sehingga manusia dengan perlahan-lahan sampai kepada suatu kondisi di mana dia akan memasuki suatu malam yang sedemikian agung di sisi Allah, yaitu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang oleh Allah di dalam surat Al-Qadar disebutkan memiliki nilai lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan artinya lebih dari 83 tahun nilai satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Di sini muncul beberapa pertanyaan. Apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar? Apa makna dari penamaan Lailatul Qadar? Apa yang terjadi di malam Lailatul Qadar? Dan amalan apa yang seharusnya dan lebih baik dilakukan di malam Lailatul Qadar? اختلف العلماء. Semenjak dulu ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama mengenai kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Tidak ada penjelasan yang pasti kapan Lailatul Qadar itu ada dari lisan ma'sumin. Tetapi di antara malam-malam bulan Ramadan ada 3 malam yang disebutkan memiliki kekhususan tersendiri, yaitu malam ke-19, malam ke-21, dan malam ke-23 bulan Ramadan. Malam-malam ini memiliki hal yang khusus dari lisan a'immah ma'sumin alaihimussalam untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Yang diharapkan malam-malam itu merupakan malam Lailatul Qadar. Tetapi mengapa para imam tidak menyebutkan dengan pasti kapan Lailatul Qadar? Tentunya ada rahasia-rahasia dan filosofi mengapa hal itu dirahasiakan dan tidak dibongkar. Walaupun di antara ketiga malam itu, malam 23 memiliki ciri khas yang tersendiri dan penekanan-penekanan yang khusus tentang pentingnya malam 23 Ramadan. Di antara rahasia mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan malam Lailatul Qadar kapan terjadinya adalah supaya orang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu melaksanakan amalan ibadah yang lebih banyak dibandingkan jika dia tahu malam Lailatul Qadar adalah malam tertentu. Supaya berlomba-lomba di malam-malam yang lain yang ada kemungkinan dia adalah malam Lailatul Qadar untuk bisa beribadah. Ini adalah suatu perjalanan maknawiyah dan perjalanan rohaniyah. Tetapi berdasarkan apa yang kita ketahui bahwa banyak sekali hal-hal yang dirahasiakan keberadaannya secara pasti untuk menunjukkan betapa hal itu adalah hal yang besar. Seperti misalnya ada yang disebut dengan rijalullah, manusia-manusia khusus di sisi Allah yang memiliki kedudukan yang tinggi. Orang-orang yang arif dan mengenal Allah lebih daripada manusia-manusia yang lain. Mereka hidup di tengah masyarakat tanpa kita pernah tahu siapa rijalullah yang ada di tengah-tengah kita. Supaya kita bisa menghormati semua orang dan tidak mengatakan hanya fulan saja yang rijalullah.
Atau mungkin permasalahan Ismullahil A'zam. Kita tahu bahwasanya ada Ismullahil A'zam, nama Allah yang a'zam, yang jika kita sebutkan dalam doa kita pasti dikabulkan. Kenapa Ismullahil A'zam dirahasiakan? Salah satu filosofinya adalah supaya kita menghormati semua isim Allah, semua nama-nama Allah kita hormati. Demikian pula kematian. Kematian adalah sesuatu hal yang hak dan pasti terjadi pada setiap orang. Tanggal kematian, kapan kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia mawas diri dan menjaga dirinya jangan sampai terjerumus dalam dosa. Sepanjang hidupnya dia beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menjauhkan diri daripada dosa-dosa, membersihkan jiwanya dan dirinya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika seseorang mengetahui kapan dia akan mati, lalu tahu kapan tanggal tertentu, maka seumur hidup mungkin dia akan berada dalam dosa dan maksiat. Lalu sehari sebelum dia meninggal, dia akan bertobat dan melakukan amal soleh, lalu terhitung sebagai orang yang husnul khotimah. Ini salah satu rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan kematian itu terjadi. Mengenai kenapa disebut dengan Lailatul Qadar, apa sebenarnya makna qadar? Ada beberapa makna yang disematkan pada masalah Lailatul Qadar. Yang pertama, qadar berarti keagungan, kemuliaan. Misalnya dalam bahasa Arab dikatakan fulanun lahu qadrun azim. Ini orang punya kemuliaan yang sangat besar. Qadar berarti kemuliaan. Malam ini adalah malam yang sangat mulia, karena itu disebut dengan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Makna kedua dari qadar adalah sempit. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya mengatakan wa man qudira alaihi rizquh, barang siapa yang rizkinya disempitkan oleh Allah. Arti qadar salah satunya adalah sempit. Mengapa malam ini disebut dengan malam yang sempit? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa di malam itu para malaikat turun ke bumi ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Seakan-akan dengan keberadaan miliaran malaikat atau mungkin lebih dari itu dan tidak bisa terhitung jumlah malaikat yang berdatangan pada malam Lailatul Qadar membuat bumi seakan-akan sempit dengan kedatangan mereka. Makna ketiga dari qadar adalah ketentuan. Dengan demikian berarti malam Lailatul Qadar adalah malam di mana ketentuan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang malam malam turunnya Al-Qur'an sebagai malam yufraqu fiha kullu amrin hakim, setiap perkara dibuat oleh Allah dan dibuat ketentuannya oleh Allah di malam tersebut. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam pembuatan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kehidupan manusia, yang terkait dengan kebaikan dan keburukan, kematian dan kehidupan, kesehatan dan kesembuhan, semuanya ditentukan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Allamah Tabatabai, penulis kitab tafsir Al-Mizan, ketika menceritakan dan berbicara mengenai Lailatul Qadar, beliau mengatakan bahwa zahir daripada Lailatul Qadar adalah bahwa yang dimaksud merupakan ketentuan Allah yang akan diberlakukan dan dibuat pada malam tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat ketentuan segala hal berkenaan dengan kehidupan sampai tahun depan, sampai malam Lailatul Qadar tahun depan. Apa yang disampaikan oleh Allamah Tabatabai sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Beliau mengatakan bahwa di malam Lailatul Qadar Allah memberikan ketentuan tahun itu sampai tahun depannya. Ketentuan yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan, ketaatan dan maksiat, kelahiran, ajal dan rizki. Apapun yang Allah tentukan di malam itu maka pasti akan terjadi. Ikhwan dan akhwat sekalian, kaum mukminin yang Allah muliakan, ingatlah bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan bagi kita. Di situ Allah akan membuat ketentuan tentang kehidupan kita sampai tahun depan. Itu pun jika Allah menentukan bahwa kita masih akan hidup sampai tahun depan. Berkenaan dengan apa keutamaan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut? Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar merupakan malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an di malam tersebut. Di sini ada sebuah pembahasan. Apakah Lailatul Qadar mendapatkan kemuliaan karena turunnya Al-Qur'an di malam itu? Ataukah Lailatul Qadar memang pada asalnya merupakan malam yang sedemikian mulia sebelum turunnya Al-Qur'an?
Ini adalah suatu pembahasan dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, juga menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Qur'an ini di malam yang diberkati. Turunnya Al-Qur'anul Karim dari Lauhul Mahfuz, dari alam yang tinggi ke alam yang lebih rendah, ke alam dunia, ke alam bumi, dan turun kepada jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Al-Quran ini bukan berarti turunnya sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Turunnya adalah dari derajat yang tinggi ke derajat yang lebih rendah, ke derajat alam materi supaya bisa dicapai oleh manusia. Di sini ada sebuah pembahasan. Bukankah Al-Quran yang berada di Lauhul Mahfuz berada pada kedudukan yang sedemikian tinggi? Lalu mengapa yang sedemikian tinggi itu bisa turun ke tempat yang rendah, ke derajat yang rendah? Ada kemungkinan itu adalah karena kemuliaan yang dimiliki oleh Lailatul Qadar. Sedemikian agungnya Lailatul Qadar ini sehingga malam itu naik derajatnya, naik tingkatannya sehingga bisa memperoleh Al-Qur'anul Karim dan menurunkan kepada derajat yang lebih rendah. Yang kedua adalah Lailatul Qadar adalah malam yang menyaksikan turunnya para malaikat dan ruh di dalam itu. Kita tahu bahwasanya malaikat setiap hari dan setiap saat ada sekelompok malaikat yang turun dan ada sekelompok malaikat yang naik. Tetapi malam Lailatul Qadar memiliki kekhususan yang berbeda. Di malam itu para malaikat silih berganti turun ke bumi ini bersama dengan ruh. Secara bersamaan mereka turun di malam Lailatul Qadar ini. Siapakah ruh yang dimaksud? Makhluk apakah yang disebut dengan ruh ini? Para ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan ruh adalah malaikat Jibril. Yang menjadi pertanyaan, mengapa malaikat Jibril yang juga malaikat penyebutannya dipisahkan dari malaikat dalam firman Allah, tanazzalul malaikatu warruh? Jawabannya adalah karena keutamaan dan kemuliaan Jibril yang sedemikian besar. Seakan-akan jika ada dua sisi timbangan, malaikat Jibril diletakkan di satu sisi, seluruh malaikat yang lain di sisi yang lain. Inilah keagungan dan kebesaran malaikat Jibril yang di malam Lailatul Qadar turun bersama dengan malaikat-malaikat yang lain ke bumi. Yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar erat hubungannya dengan keagungan sahibul asri waz zaman ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikah yang menggunakan fi'il mudhari yang artinya adalah berketerusan. Terjadinya Lailatul Qadar bukan hanya pada zaman Rasulullah saja, tetapi pada zaman-zaman setelahnya dan akan ada sampai hari kiamat. Untuk apa para malaikat itu turun? Malaikat turun ketika zaman Rasulullah, mereka turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu setelah Rasulullah wafat, malaikat itu juga turun pada malam Lailatul Qadar untuk mendatangi hujjah Allah. Dan hujjah Allah di zaman ini adalah sahibul asri waz zaman ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Yang berikutnya adalah malam Lailatul Qadar merupakan malam perniagaan antara seorang hamba dengan Allah untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar di malam itu. Malam yang perdagangan, jika kita masuk ke dalam perdagangan itu, pasti kita akan mendapatkan untung yang sangat besar. Tidak ada kerugian sama sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada malam Lailatul Qadar sehingga malam itu senilai dengan 1000 bulan. Angka 1000 bukan berarti hanya 1000 bulan. Bisa jadi ketika Allah mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, maknanya mungkin jutaan bulan. Tapi jika minimalnya 1000 bulan, maka 1000 bulan itu tidak kurang dari 83 tahun. Bagaimana seorang beribadah pada satu malam terhitung seperti orang beribadah dalam 83 tahun atau lebih. Sebuah perdagangan dan perniagaan yang tidak ada ruginya. Keuntungan yang sangat besar yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya. Apalagi di dalam sebuah riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana riwayat ini disebutkan dalam kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah dan juga kitab-kitab hadis Syiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat itu bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah salat qiyam pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosanya. Saudara-saudaraku sekalian, malam Lailatul Qadar mungkin terjadi nanti malam.
mungkin terjadi malam 21 atau mungkin malam 23 Ramadan tahun ini, ada di depan kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang sedemikian besar yang telah Allah berikan dan Allah janjikan untuk kita. Bukankah kalau dalam sebuah perdagangan ada barang-barang yang dijual dengan diskon 95%, kita akan berduyun-duyun untuk memborongnya? Bukankah ini adalah sebuah kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan? Itu hanya berhubungan dengan masalah materi. Bagaimana dengan masalah spiritual yang tidak bisa dilukiskan dan tidak bisa digambarkan? Kedudukan yang sedemikian tinggi yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan malam ini dengan masa yang sedemikian besar, lebih dari 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan, lebih dari 83 tahun. Allah menyamakan satu malam ini dengan tahun-tahun yang sepanjang itu. Bukankah ini sebuah kemuliaan ketika orang bisa memanfaatkannya dengan ibadah, maka ibadahnya akan disamakan dengan ibadah selama 83 tahun atau lebih itu. Ini adalah kesempatan yang ada di hadapan kita. Bagaimana kita memanfaatkannya? Di dalam Lailatul Qadar ada penentuan yang Allah akan buat, ketentuan untuk kita sampai tahun depan. Bagaimana kita akan membuat ketentuan kita sendiri?